Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Budiman ST. Hari ini saya mau lanjutin yang kemarin ya. Kita mau bahas tentang instrumen clusternya, kecanggihan NMAX yang speedometernya atau instrumen clusternya sudah seperti kakaknya XMAX. Kita lihat nanti apa aja yang ada di sini, begitu. Ya, tapi sebelumnya kita update dulu ya. Setelah seminggu kemarin kita terakhir review apa aja yang udah ada perubahan di motor ini. Sebenarnya nggak banyak perubahan, seperti yang bisa dilihat adalah jok. Joknya ini sudah saya papras. Dipapras sekitar ya 2 jari, sekitar 2 cm untuk papras joknya. Jadi biar lebih kaki nggak terlalu jijit. Jadi ini dipapras, cuman kita trim lagi. Nah, kita coba lihat perbedaan seperti yang sebelumnya. Nah, ini lebih enak ya. Jadi jijitnya cuma sedikit banget. Begitu posisi ini udah mundur lagi nih, lebih enak lagi. Jadi untuk posisi berkendaranya makin enak karena posisi tangan untuk ukuran badan saya yang tinggi 165 cm ini lebih enak karena lebih sejajar, nggak terlalu begini ya. Jadi lebih enak seperti itu untuk kenyamanan berkendaranya, begitu. Nah, kemarin yang belum sempat dibahas adalah suspensi ya sebenarnya. Untuk suspensi depan udah banyak perubahan di NMAX yang terbaru ini, jadi dia lebih empuk. Empuk juga, tapi tidak membuat dia jadi mentok ya. Untuk berat badan saya yang 62 kg dengan tinggi 165 itu, untuk posisi depan dan berboncengan dengan istri juga tidak mentok gitu. Cuman kalau sendiri untuk jok belakang, ini dia rasanya masih terlalu keras ya kalau untuk saya. Cuma untuk dibandingin dengan yang versi sebelumnya ini lebih empuk begitu. Ini sudah pakai settingan preload yang nomor 1 karena yang shockbreaker yang ini hanya ada settingan untuk preload saja ya. Jadi preload 1 untuk yang normal, untuk preload 2 untuk yang keras. Cuman untuk saya rasanya masih kurang sedikit empuk lagi begitu. Namun untuk rebounds-nya sih pas. Jadi pada saat kita lewatin posisi tidur, kita set turun naik dikit doang, turunnya lagi, baliknya dikit lagi, itu enak banget. Jadi lebih stabil untuk motornya. Dan di versi yang Ultimate ini sebenarnya ada penambahan yang berbeda ya, yaitu adalah performance dampers yang ada di sebelah kiri. Jadi dia dampernya itu menyokong antar sasis, jadi sasis tidak terlalu flex gitu. Jadi pada saat cornering atau jalan yang tidak rata itu sasis tidak bumpy. Jadi memang performance damper ini pemasangannya kalau untuk harian, untuk jalan-jalan di bawah di bawah 80 itu tidak terlalu berpengaruh ya. Cuman pada saat nanti kita mungkin touring atau mungkin untuk jalan jauh itu akan terasa sekali perbedaannya pada saat kita miring dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi dia lebih stabil seperti itu. Itu performance damper. Makanya memang beda harganya hampir 3 juta ya. Itu performance damper hanya kecil kayak shock breaker gitu, kecil, dipasang di sasis sebelah kiri, jadi untuk antar sasis di baut, jadi untuk mengurangi getaran sasis atau flexnya sasis. Itu salah satu perbedaan lagi di versi yang Ultimate begitu. Oke, lanjut, kita sekarang bahas tentang instrumen clusternya ya. Kita lihat untuk instrumen clusternya ya. Di sini untuk yang atas dulu, bagian atas ini ada indikator BBM ya, bensin. Lalu di sampingnya ada speedometer. Lalu di sebelahnya ini ada odometer. Ini baru jalan 300 km ya. Ini untuk bagian atas. Lalu untuk di bagian samping sini ada sen. Sen ya, di sini sen kanan dan sen kiri. Dan ini sangat besar untuk indikator sennya. Jadi akan lebih minim untuk lupa mematikan sen gitu. Lalu di bawahnya ini tadi di sini ada TFT color ya. Jadi ini layarnya full color. Untuk di bagian tengahnya di sini informasinya juga cukup banyak. Ini di atas ada jam, lalu nanti di sini ada notifikasi kalau ada lambang seperti message gitu kan. Ada lambang lagi di sini koneksi terhadap aplikasi dan lain-lain. Nah, ini tombol T ini adalah tombol indikator untuk mode berkendara. Misalkan kita ganti di sini sport menjadi S, jadi T.
begitu. Ini untuk town mode dan sport mode, nanti ada posisi di sini. Apabila kita mengaktifkan shift atau Y shift-nya, di sebelahnya nanti ada angka. Kalau misalkan ada angka 1, itu artinya dia Y shift 1, 2 di Y shift 2 dan seterusnya. Begitu. Lalu turun bawah ini adalah RPM. Ini adalah indikator RPM. Di sini tertera sampai 1000 RPM ya. Bawahnya adalah indikator mode berkendaranya. Di sini T-mode yang tadi saya sampaikan. YACVT. Ini tampilannya cukup keren ya. 1, 2, 3. Jadi nanti di sini ada indikator pada saat kita menggunakan YACVT-nya gitu, atau yang turbo mode-nya begitu. Nah, lalu untuk di sebelah kiri di sini kelihatan kan nih. Di sini ada indikator high beam, lalu di bawahnya ada TCS, Traction Control System. Pada saat Traction Control Systemnya aktif, dia akan menyala begitu. Di bawahnya adalah indikator kunci, kunci atau baterai seperti itu. Ini kalau misalkan kuncinya terdeteksi jauh atau tidak terdalam jangkauan, dia akan nyala. Di bawahnya ada CVT. Ini untuk CVT-nya, ini indikator CVT. Sebenarnya indikator CVT ini tidak perlu nyala kalau misalkan tidak ada kendala di sistem CVT-nya begitu. Lalu di sebelah kanan kita coba lihat lagi. Di atas ada engine check, lalu ada temperatur, lalu ada ABS, dan tadi di bawahnya lagi apa tadi tuh? Oh iya, ini untuk yang auto start system yang ada di sini. Auto start system ini kalau misalkan aktif dia akan nyala begitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalamannya lagi. Untuk instrumen clusternya, jadi untuk menu pertama seperti ini, apabila kita tekan tombol home yang ada di sini, ini tombol home atau tombol back ada di sini ya. Kalau kita tekan sekali, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada informasi mengenai kecepatan rata-rata selama sudah kita berjalan. Lalu di bawahnya ada rata-rata BBM, ini masih 32 km per liter dengan jarak 300 km ya. Jadi kenapa masih 32 km per liter? Jadi ini karena masih banyak kan manasin di rumah ini lebih lama, saya setting-setting sambil sambil ngelapain motor. Jadi manasin motor juga dalam waktu jangka waktu lama akan mempengaruhi rata-rata konsumsi BBM. Lalu di sini fuel artinya pada saat kita berjalan itu berapa kita secara real time ya begitu. Lalu kalau kita pencet tombol yang di sini nih yang ke bawah sekali, nah itu ada informasi tambahan lainnya seperti trip time, ini sudah 21 jam 45 menit full dari mulai baru dinyalakan, jadi sudah 21 jam. Lalu coolant ini posisi mesin motor mati, jadi 30 derajat Celcius. Nah, kalau untuk bawahnya ada baterai, ini 12,5 volt baterainya. Nanti kalau jalan biasanya dia dari rata-rata di 14,5 volt ya kalau saat mesin nyala begitu. Nah, untuk penggunaan YACVT atau Y Connect, lalu dengan penggunaan juga ada Bluetooth terkoneksi ke ke Garmin Map ya. Ini aman untuk baterai. Sampai dengan hari ini saya terus mengoneksikan Bluetooth-nya ya. Jadi ini nggak pernah saya matiin untuk koneksi. Jadi pas saat kita mendekatkan HP saya langsung terkoneksi ke aplikasi begitu. Namun untuk malam misalnya mau tidur itu saya matikan untuk di sistem smart key-nya saya matikan. Pagi baru kita nyalakan lagi. Lalu selanjutnya informasinya adalah balik lagi ke rata-rata speed yang tadi. Ya, sebelum kita konekin ke motor, jadi kita konekin dulu ke helm ya. Jadi ini sudah terkoneksi ini di X5 di helm ini. Jadi nanti bisa kita mindahin next atau play video bisa lewat langsung dari instrumen clusternya. Ini udah connect untuk X5-nya ya. Sekarang kita cobain untuk koneksi ke motor begitu. Kita onin dulu. Oke. Tekan ini Bluetooth sudah nyala ya, Bluetooth-nya. Buka. Ada di setelan ya. Lalu ke sambungan Bluetooth. Nah, di sini yang sudah pernah kita pairing, ada Sony Xperia ya, yang ini. Kita pairing di sini. Lalu hubungkan. Lalu di sini indikator sudah nyala semua ya. Di situ ada aplikasi. Ini ada sinyal HP-nya, ini ada baterai HP-nya, di sini ada aplikasi terkonek, dan ini ada gambar headset karena kita terkoneksi ke sini tadi.
Jadi HP-nya connect ke sini, lalu ini aplikasi sudah terkoneksi seperti itu. Sekarang kita back lagi. Oke, sekarang kita mulai dari sini ya, melanjutkan dari sini. Untuk ini sudah terkoneksi, jadi ini kita bahas untuk bagian sini dulu. Nah, kita coba dulu dari mulai menu di sini ya. Ini tombol tengah ini adalah menunya kita pencet sekali, lalu kita pencet sini atas bawah untuk memilih. Ya, ini untuk memilih atas bawah. Pertama ada musik ya, jadi saat kita berkendara ini kita bisa ganti musik, kita klik enter yang tengah tadi. Nah, ini yang sedang play di HP gitu. Kita coba lihat tadi ya, di HP ini sedang play di X5. Ini lagunya Laruku ya gitu. Ini lagi kita coba pindahkan untuk volumenya. Di sini tinggal, kalau untuk menaikin volume tinggal pencet atas, nurunin pencet bawah, dan untuk mindahin lagu ini tekan atas, ditahan agak lama jadi ini terpindah lagunya, sama seperti itu. Nah, ini berhenti lagunya. Kalau yang tengah pause, kita pencet lagi, nyala gitu. Ini next lagi, gedein kecilin lagu. Besar kecilin suara ya. Itu kalau kita tahan, dia ganti lagu. Nih, tuh. Lagunya Honey. Next lagu lagi, tahan atas, ganti lagunya. Jadi sambil berkendara kita tinggal mainan di sini aja ya. Ini nggak mudah sekali diakses. Kalau kita mau stop atau kita mau kencengin suaranya, volumenya, kecilin, ganti lagu juga dari sini semua. Ini di jangkauan jari semua, jadi tidak perlu melepaskan handle. Kita sudah bisa mengakses lagu yang kita dengarkan melalui headset di sini begitu. Jadi untuk kontrol dari sini, walaupun memang sebenarnya di sini sudah ada ya plus minusnya untuk naikin, nurunin, dan mindahin lagu lewat sini bisa, cuman agak sulit, kita harus melepas tangan meraih untuk helm. Jadi lebih baik kita koneksikan dari X5 ke HP, dari HP ke Y-Connect begitu. Nah, ini kontrolnya di sini semua untuk lagu. Lalu back tampilannya, kita back kembali ke home, kita menu utama lagi, kita back. Nah, di sini setelah musik di sini ada odo atau trip meter. Nah, ini trip meter ini sudah sejauh 302 km ya. Lalu tip satunya sama karena saya nggak rubah-rubah, trip F belum kemana-mana. Ini untuk odometer. Lalu back menggunakan tombol home, back. Ini ke bawah ada tampilan meter. Nah, ini tampilan speedometer, ini tahometer YACPT-nya seperti tampilan yang ini begini. Tapi kalau kita misalnya tampilan meternya ada echo, kita buat seperti ini jadi tampilannya. Kalau misalnya kita ganti lagi pakai yang kecepatan, ini tampilannya seperti ini. Jadi saya lebih suka menggunakan tampilan yang standarnya ya, bawaannya ini sudah settingannya cukup bagus tampilannya. Saya pakai yang tachometer YCPT, jadi seperti ini. Lalu menu selanjutnya adalah navigasi. Ini untuk Garmin, ini harus kita koneksikan ke Maps dulu ya. Kita koneksi Maps, nanti kita coba. Lalu di sini notifikasi, apabila ada telepon, SMS akan muncul di sini untuk notifikasinya gitu. Dan di sini ada cuaca ya. Ini suasana Depok ya hari ini. Di informasi cuacanya seperti ini, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, dan ada prediksi atau perakhiran cuaca untuk 3 jam ke depan. Ini sangat berguna kalau kita sedang berkendara, kira-kira ke depan ada hujan atau panas ya, atau apalah gitu, ada informasi cuacanya. Nah, kita back lagi, lalu balik ke setelan. Nah, sekarang kita coba yang notifikasi dulu ya. Saya coba mengirimkan SMS ke ke HP saya yang ini. Nanti apakah muncul untuk notifikasinya seperti itu. Ya, kita tadi sudah coba kirimkan WhatsApp ya. Di sini kita lihat notifikasinya. Nah, di sini ada notifikasi, tes notifikasi ke NMAX Turbo aja. Kita cek di instrumen clusternya apakah ada notif. Nah, di sini ada notifikasi ya. Di gambar message di sini kita coba buka, klik yang di sini tadi.
Kita klik notifikasi. Nah, di sini ada WhatsApp yang masuk ya di sini. Ini dari HP saya yang satu lagi, kita buka. Nah, ini ada message-nya di sini bisa kelihatan. Jadi selama berkendara kita bisa mengetahui ada SMS atau WhatsApp yang masuk, kita bisa lihat di sini. Namun kita hanya bisa membuka isi message-nya ini saat motor berhenti. Saat motor dalam keadaan berhenti ya. Jadi kondisi speedometer 0 baru kita bisa membuka isi pesannya apa. Begitu. Jadi ini untuk keamanan juga ya. Jadi kita jangan sampai dalam posisi motor berjalan terus kita baca SMS itu atau baca WhatsApp, itu sangat berbahaya sekali. Makanya di Yamaha sudah mengeset untuk membuka pesannya pada saat motor berhenti gitu. Tapi untuk notifikasi dia akan real time. Pada saat ada pesan masuk ke handphone, ini otomatis akan dapat pesan juga notifikasi ke sini begitu. Jadi kita mungkin berhenti dulu atau tunggu lampu merah baru kita buka pesannya. Begitu. Ini selanjutnya adalah kita coba fitur navigasinya. Ya, kita coba ini street course-nya. Kita tunggu. Ya, ini kita setuju Bluetooth menggunakan akses. Nah, ini jalan Depok ya. Sekarang kita coba konekin. Bukan coba sih, ini udah otomatis kalau Bluetooth yang tadi Wi-Fi udah connect, dia otomatis. Dan di instrumen clusternya nanti ada tambahan logo ini ya. Ini logo Maps di sini, berarti artinya navigasi sudah terkoneksi. Ini tinggal kita klik di sini lagi. Kita klik navigasi. Nah, ini settingannya sudah kita setting ke rumah, peta kemana, kerja kemana, seperti itu. Atau ada favoritnya udah kita set mau kemana aja. Biasanya kita sini ada kampus misalnya. Nah, ini langsung ditunjukkan jalan menuju kampus. Begitu. Ini lagi mencoba menghitungan untuk jam sekian, ini kondisi traffic seperti ini, jadi sekitar jam 7.43 kita sudah sampai ke kampus UMJ yang ada di Cirende, seperti itu. Jadi nanti ada instrumen atau instruksi suara itu akan langsung masuk ke sini. Jadi misalnya belok kiri, belok kanan 300 meter, belok kiri, ini ada semua langsung suaranya di sini. Jadi kita walaupun nanti ini masih koneksi gini dan kita back ke tampilan seperti ini Maps masih terus berjalan ya. Walaupun posisi misalnya di sini kita background, jadi kita tutup aplikasi di sini, tapi jangan dikeluarkan untuk aplikasinya, hanya tampilan layarnya kita tutup. Di sini masih terkoneksi untuk Maps-nya gitu. Dan pada saat misalkan sinyal hilang, kalau kita sudah download peta all, ini kan saya download peta all-nya sudah se Indonesia ya. Jadi pada saat kita sinyal hilang, ini tadi masih posisinya masih tetap ada untuk Maps-nya sampai ke lokasi tujuan sudah terrecord. Jadi kita tinggal ngikutin aja, jadi petanya nggak hilang gitu. Jadi sampai dengan kita masuk ke tujuan yang tadi sudah kita set, terus tiba-tiba sinyal hilang, dia akan terus menuju ke lokasi seperti itu. Begitu untuk posisi Maps. Di sini kondisi baterai terpantau ya. Nanti kalau misalkan udah mulai habis atau nanti perjalanan jauh, tinggal kita colokin aja HP-nya, kita taruh sini, tinggal kita colokin, dia sambil jalan. Tapi jangan lupa ambil pada saat udah sampai. Kadang-kadang orang lupa nyolokin di sini, lupa ngambil. Nah, untuk keamanan saya rasa juga cukup susah ya orang ngerogoh ke sini, misalkan kita berhenti tiba-tiba dijambret. Nah, ini harus kita pantau. Oke, begitu mungkin kira-kira untuk fitur-fitur navigasi. Jadi kira-kira itu untuk bahasan kita mengenai instrumen cluster Yamaha NMAX Turbo TechMax Ultimate yang 2024 ini. Gitu. Jadi fitur-fiturnya cukup canggih untuk motor seharga ini. Semua kita bisa kontrol di sini dan ini kepake. Saya setiap hari kerja yang hanya cuman jarak 8 km itu dengan kemacetan yang seperti itu, saya selalu connect ke Y-Connect ini dan nyetel musik sambil mendengarkan musik di jalan. Namun juga perlu hati-hati, jangan terlalu kencang. Kita masih bisa mendengarkan suara-suara dari luar, begitu dari luar helm. Jadi tetap aman berkendara. Jadi selama perjalanan kita nikmati, yang namanya kita nikmati untuk Yamaha NMAX yang baru ini. Nanti selanjutnya beberapa fitur untuk combo ya, saya menemukan beberapa temuan-temuan ini untuk combo, gimana caranya biar dapat akselerasi yang lebih cepat untuk di next video. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe, komen-komen di bawah yang sudah menggunakan aplikasi atau menggunakan instrumen clusternya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Anak saya sudah bangun, jadi kita selesaikan saja. Terima kasih. Ya Allah, apa ya Allah?